Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda semua, para mahasiswa jurusan bimbingan konseling di seluruh Indonesia yang mengambil mata kuliah bimbingan dan konseling sebaya. Perkenalkan, nama saya Yeni Karneli. Saya salah seorang tim untuk mata kuliah bimbingan konseling sebaya. Saudara, pada hari ini saya ingin sharing dengan Anda semua tentang konsep dasar bimbingan sebaya, sampai nanti Anda semua bisa menemukan satu model dalam penerapan bimbingan konseling sebaya. Nah, untuk itu, sebelum Anda bisa menemukan satu model dalam penerapan bimbingan konseling sebaya, maka Anda disediakan waktu dalam satu semester perkuliahan kita, di mana Anda akan membahas mulai dari bagaimana Anda memahami, menganalisis konsep dasar bimbingan dan konseling sebaya, yang termasuk di dalamnya adalah pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat, serta prinsip dalam memberikan bimbingan konseling sebaya. Yang kedua, Anda akan menganalisis perbedaan dan persamaan dari berbagai sudut pandang tentang permasalahan remaja dalam kelompok beserta klasifikasinya dalam perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan tawuran, kekerasan, narkoba, pornografi, dan pornoaksi, serta kecanduan internet. Nah, berikut Anda akan menganalisis BK sebaya dalam penanggulangan gangguan emosi, gangguan kognitif, gangguan kepribadian, gangguan sosial dan moral remaja, serta penyimpangan tingkah laku. Setelah itu Anda akan membahas bagaimana melaksanakan bimbingan konseling sebaya. Antara lain, Anda semua harus paham dengan teknik, prosedur pelaksanaan, kemampuan dasar di dalam melaksanakan bimbingan konseling sebaya. Setelah itu, diharapkan Anda semua bisa membuat sebuah konsep pengelolaan bimbingan konseling sebaya, antara lain bagaimana bisa menyeleksi siswa-siswa yang akan bisa memberikan bimbingan konseling sebaya, kompetensi, bagaimana programnya, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan terakhir, dari pertemuan perkuliahan kita selama satu semester, diharapkan Anda memiliki satu konsep bagaimana model penerapan bimbingan konseling sebaya. Baik saudara, nah untuk itu, maka Anda semua harus paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan bimbingan konseling sebaya atau peer counseling. Bimbingan konseling sebaya merupakan suatu cara bagi individu atau siswa untuk belajar bagaimana dia bisa memperhatikan dan membantu individu lain atau siswa lain yang mengalami permasalahan yang mana masalah tersebut sulit untuk disampaikan kepada guru atau kepada guru BK atau kepada orang tua. Tetapi siswa lebih leluasa ketika dia bercerita pada temannya yang menjadi konselor sebaya. Nah, BK teman sebaya merupakan hubungan yang membantu yang dilakukan secara individual, one-to-one helping relationship, kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong. Baik saudara, tujuan konselor sebaya pertama, membekali calon konselor sebaya agar mampu menggunakan keterampilan mendengarkan aktif dan keterampilan memecahkan masalah yang dihadapi teman sesama remaja. Yang kedua, mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan saling berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, mengembangkan sikap positif yang diperlukan dalam membantu teman sebaya dalam menghadapi masalah. Tujuan bagi remaja sebagai konseli, yang pertama dia bisa membantu remaja memahami masalah yang sedang dihadapi.
Yang kedua, membantu remaja membangun afeksi positif dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, membantu remaja berlatih membiasakan bertindak secara konstruktif dalam menghadapi masalah. Fungsi dari bimbingan konseling sebaya antara lain, yang pertama, membantu siswa lain memecahkan permasalahannya. Yang kedua, membantu siswa lain mengalami penyimpangan fisik. Yang ketiga, membantu siswa-siswa baru dalam menjalani pekan orientasi siswa untuk mengenal sistem dan suasana sekolah secara keseluruhan. Yang keempat, membantu siswa baru membina dan mengembangkan hubungan baru dengan teman sebaya dan personil sekolah. Yang kelima, melakukan tutorial dan penyesuaian sosial bagi siswa-siswa asing. Kalau di sekolah itu ada siswa asing. Manfaat bimbingan konseling sebaya, yang pertama, siswa memiliki kemampuan melakukan pendekatan dan membina percakapan dengan baik serta bermanfaat dengan orang lain. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan mendengar, memahami, dan merespon, termasuk komunikasi nonverbal. Bagaimana cara memandang, cara tersenyum, dan melakukan dorongan minimal. Nah, untuk itu saudara, sebelum Anda bisa membentuk kelompok-kelompok teman sebaya, maka Anda harus menguasai dulu teknik-teknik yang bisa diberikan kepada remaja yang akan menjadi konselor sebaya, teknik-teknik umum yang membekali mereka untuk bisa menjadi konselor sebaya. Manfaat berikut, siswa memiliki kemampuan mengamati dan menilai tingkah laku orang lain dalam rangka menentukan apakah tingkah laku itu bermasalah atau normal. Kemudian, siswa memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang lain tentang masalah dan perasaan pribadi. Adapun prinsip dari bimbingan konseling sebaya, yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan kepada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Baik, sampai ketemu pada video berikutnya, sehingga harapannya di sekolah Anda bisa membentuk kelompok-kelompok remaja yang bisa melaksanakan BK atau bimbingan konseling sebaya. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.